Kaisang jadi Ketua Umum PSI, jurus karbit atau strategi Jokowi? Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Di kita itu kan partai ID kita rendah ya, bahwa orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu secara ideologis itu rendah. Jadi sebenarnya fenomena Jokowi hari ini dengan Kaisang ini adalah fenomena politik yang terjadi di semua partai. Kita sering melihat elit partai itu di satu partai politik tertentu, tapi anak istrinya itu juga berada di partai politik yang lain. Jadi menurut saya ini sebuah langkah jenius yang tidak diperkirakan orang ya. Sebagai sosok sederhana, datang dari Solo, 2 kali diberikan dukungan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota, sebagai gubernur Jakarta, kemudian presiden 2 kali. Nilai tawar mungkin iya, tetapi di saat yang sama juga ini menegaskan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar. Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan ya hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Ya, masuknya Kaisang itu anti klimaks ya, hubungan yang tidak harmonis, tidak baik antara Jokowi dengan PDIP itu. Kita tahu bahwa Jokowi tidak punya power, tidak punya kekuasaan, tidak punya peran di PDIP. Ya oleh karena itu ya mungkin ya agar anaknya ke depan ya punya masa depan, punya peran, ya maka masuk partai lain. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep akhirnya terjun ke dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tidak tanggung-tanggung, Kaisang langsung terpilih sebagai Ketua Umum PSI, tak lebih dari 1 pekan setelah resmi menjadi kader partai. Kaisang pun disorot, selain berhasil menjadi Ketua Umum dalam proses serba kilat, jalan politik Kaisang dipertanyakan karena memilih partai yang berbeda dengan ayah dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka yang bernaung di PDIP. Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebut ada faktor Jokowi yang menjadi alasan kuat PSI memilih sosok Kaisang sebagai Ketua Umum partai. Karena faktor Jokowi itu pula, Asrinaldi melihat pilihan Kaisang ke PSI ketimbang PDIP bisa dibaca bahwa dukungan keluarga Presiden Jokowi tidak sepenuhnya ke PDIP. Perbedaan itu, menurut Asrinaldi, terutama menyangkut dukungan calon presiden di Pilpres 2024. Kaisang jadi bukti bahwa dalam keluarga Jokowi, nama Ganjar Pranowo yang diusung PDIP belum sepenuhnya diterima. PSI memang sudah sejak awal mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar, namun belakangan dukungan itu mulai diragukan setelah PSI terlihat semakin mesra dengan Prabowo Subianto, apalagi jika melihat hubungan PSI dan PDIP yang masih berjarak. Secara langsung bisa dilihat bagaimana PSI mendukung Prabowo sebagai presiden. Jika Kaisang didaulat sebagai Ketua Umum sementara, Kaisang adalah putra presiden yang direstui bergabung dengan PSI. Tentu secara tidak langsung, Jokowi juga mendukung Prabowo, ujar Asrinaldi. PDIP disebut Asrinaldi harus bisa membaca manuver Kaisang ini untuk menangkap sikap politik keluarga Jokowi terkait pencalonan Ganjar. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN Adib Miftahul juga melihat masuknya Kaisang ke partai berlambang mawar itu tidak terlepas dari arahan Jokowi. Selain itu, Adib menduga kehadiran Kaisang di PSI ini sebagai break-in alias jembatan penghubung untuk politik Jokowi. Dengan merestui Kaisang di PSI, Adib menilai ada 2 kemungkinan strategi Jokowi. Pertama, sebagai investasi politik Jokowi pasca pemilu 2024. Dalam konteks ini, PSI bisa jadi alat atau kendaraan politik baru Jokowi. Atau kemungkinan kedua, sebagai bentuk dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Saya kira Kaisang tidak bisa dilepaskan oleh dia, anak presiden. Secara teori, politik kan ada efek ekor jas kan di situ. Kalau Kaisang bukan anaknya Pak Jokowi, mana bisa jadi Ketua Umum PSI?
Berdasarkan dari situ, saya kira bisa dikatakan apakah Kaisang ini settingan atau bahasa agak kasarnya boneka untuk kendaraan politik Pak Jokowi setelah 2024. Atau yang paling pendek adalah apakah ini juga sebagai bentuk dukungan Jokowi ke Prabowo. Ini kan akhirnya menimbulkan pesan politik seperti itu, tutur Adip. Dari dua asumsi yang dibangunnya, Adip meyakini Jokowi masih bermain dua kaki di Pilpres 2024, yakni antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Bagi PSI sendiri, menunjuk Kaisang sebagai ketua umum partai dinilai sebagai langkah pragmatis yang jauh dari citra mereka sebagai partai anak muda. Lewat Kaisang, PSI disebut ingin ikut mengambil keuntungan dari popularitas dan approval rating atau tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang terbilang cukup bagus berdasarkan survei sejumlah lembaga. PSI berharap dengan menggamit Kaisang bisa mendapat limpahan elektoral imbas popularitas dan approval rating Jokowi. PSI memanfaatkan popularitas Kaisang untuk menarik pemilih Jokowi agar peluang partai ini sedikit terbuka untuk masuk parlemen, kata analis politik Arifki Caniago. Sementara itu menurut Adip, langkah PSI ini kental dengan nilai pragmatisme dan transaksional. PSI di tengah kemiskinan figur di internal partai disebut Adip akhirnya memilih jalan pintas demi suara elektoral. PSI disebutnya rela menanggalkan nilai-nilai idealisme sebagai partai anak muda. Nilai-nilai tersebut misalnya anti politik transaksional hingga nilai-nilai meritokrasi. Kaisang ini memang figur anak muda, walaupun kemarin sore masih karbitan, tidak mau capek. Dan ini semakin menegaskan bahwa pragmatisme, transaksional, karbitan yang penting punya daya gedor, daya magnet elektoral, itulah PSI, nyaris tidak ada kaderisasi, jelas Adip. Arifki menilai apa yang ditempuh PSI lebih pas disebut sebagai sikap realistis. Pemilu yang semakin dekat membuat pilihan PSI kian terbatas untuk menyusun strategi menembus parlemen. Arifki mengatakan target PSI adalah pendukung Jokowi. Karenanya, PSI jelas ingin mengambil sisi elektoral pendukung Jokowi yang ke PDIP atau partai koalisi lainnya. PSI memanfaatkan popularitas Kaisang untuk menarik pemilih Jokowi agar peluang partai ini sedikit terbuka untuk masuk parlemen, kata Arifki. Arifki menilai daya tawar PSI akan diuntungkan karena Kaisang sudah dikenal. Sementara itu, Kaisang juga diuntungkan karena dia bukan petugas partai melainkan ketua umum. Namun, Arifki belum bisa memprediksi apakah keputusan PSI menunjuk Kaisang sebagai ketua umum bisa membuahkan hasil maksimal. Menurut Arifki, suara PSI berpeluang naik bila Kaisang mampu mengkapitalisasi pemilih yang suka Jokowi tapi belum punya pilihan partai politik. Namun itu juga sangat bergantung pada narasi yang diusung Kaisang nanti. Hal serupa diutarakan Asrinaldi. Menurutnya, strategi PSI menunjuk Kaisang tidak menjamin partai itu bisa mudah lolos ke parlemen. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini.